Oke, udah gua nyalain ya ininya, apa namanya? eh kita mulai meetingnya hari ini. Isinya apa nih? Supaya gimana? Ya, lah gua pakai data ini, gua pakai data. Oke, dimulai. Oke, dimulai. Lah ini udah gua mulai. Ini udah gua mulai. Oh, ya kenalin dulu. Gua perkenalin dulu itu sebelah namanya Ade. Dari mana, Dek? Lu, Dek? Ya, Dek. Sama gua, murid gua. Ya, gini. Oke, langsung pertanyaan pertama. Iya lah Dev lu kan ininya kan? Gimana? Lu pembawanya.
Oh, gimana? Oh, iya, ketemu lagi sama gimana gimana gimana. Oh, oke. Kalau menurut pendapatku sih sebenarnya apa namanya? Kenapa orang-orang tuh sekarang terjadi seperti ini, panik dan berbagai macam keadaan sekarang banyak yang PHK, banyak yang apa namanya dilihat sih miris sih, kayak banyak yang tutup, toko-toko tutup segala macam lah. Sebenarnya ini lebih lebih parah daripada 2000 98. Kalau menurut aku 98 itu mungkin krisis moneter tapi kita masih bisa kerja. Kita masih bisa kerja. Tapi kalau ini nggak bisa kerja. Nah, ya sebenarnya jadi sebenarnya sih kalau menurut aku sih nggak masalah sih. Pandemi kayak gini sebenarnya kita harus standby cash flow sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku kan sudah bisnis 2 tahun ya, jadi sudah biasa dengan apa namanya eh, dengan pacek kayak gini. Jadi kadang kita dapat dapat omset itu kadang 2 bulan, 3 bulan dapatnya banyak gitu ya. Tapi 4 bulan selanjutnya kita bahkan tidak dapat apa-apa. Jadi sebenarnya seorang pengusaha harus eh, manajemen cash flow, bukan masalah teknik jualannya sih menurut aku. Kalau jualannya mungkin Ade bisa ngerti lah, dasar semua orang kan bisa jualan. Tapi yang paling sulit di sini, kalau menurut aku tuh paling sulit itu ya manajemen cash flow. Di mana kita harus misalnya oh, Ade punya pendapatan apa namanya pendapatan 1 juta, 10 juta ya. Ya dia cash flow-nya per bulan sekitar 5 juta ya toh. Nah, dia kan gimana caranya dalam waktu 6 sampai 12 bulan walaupun Ade tidak mendapatkan pendapatan lagi dia masih tetap hidup. Berarti cash flow yang ada di tabungannya minimal harus 5 juta dikali 6 atau 12. Itu dulu pertama-tama. Jadi misalnya contoh ada punya uang 10 juta, ya udah jangan dihabisin dulu. Keluarkan 5 juta sebulan. Berarti harus dikumpulin separohnya lagi. Nah, untuk mengumpulkan dana sekitar berarti kan 5 kali 12 kan sekitar 60 ya. 60 juta ya. Ya berarti uangnya itu harus 60 juta. Itu namanya cadangan devisa. Itu kalau misalnya sebuah negara gitu. Jadi misalnya contoh kuat tidak kuat negara itu tergantung dari cadangan devisanya, keuangan. Nah, yang bikin itu karena cadangannya kita itu ya nggak apa namanya eh, nggak ada. Kalau misalnya kita flashback lagi ke masa zamannya apa namanya nabi-nabi misalnya dulu Firaun kan kan Nabi Yusuf untuk mengelola keuangannya kan makanya diangkat kan dia waktu itu kan ingat nggak nggak betul nggak jadi 7 tahun itu mendapatkan apa namanya berkat luar biasa tapi 7 tahun kemudian dia mendapatkan paceklik ya nah, itu gara-gara Firaun dapat mimpi jadi 7 tahun dia dapat berkat luar biasa 7 tahun dia mendapat kemiskinan jadi ya dia masih hidup itu yang lebih penting manajemen resiko manajemen cash flow daripada kita berfokus jualan terus. Jadi ini sebagai pelajaran, kalau menurut aku sih ini sebagai pelajaran teman-teman semuanya yang ada di sini sebenarnya memanajemen cash flow. Ya, ya, ya anggap aja bukan COVID lah. Mungkin lain waktu ada krisis pangan gitu kan. Ada krisis lah setiap 10 tahun kan pasti ada krisis. Kita harus standby gitu.
Gimana? Oh, kalau sebenarnya yang paling bagus itu minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Misalnya lu hitung pengeluaran lu dari itu contoh 2 juta ya dikali 3 aja, Bro. Itu minimal lo ya. Jangan dipakai. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu ya apa namanya? Ya besok dapat lagi gitu loh. Beranggapan ah menang besok dapat lagi kita habisin aja bulan ini gitu. Entah itu beli mobil, beli motor gitu kan. Dulu soalnya aku sempat pernah beli mobil gitu ya. Cash flow nggak nutut tetap tetap aja mobil karena cash flow manajemen resiko karena terlalu bernafsu beli mobil beli motor akhirnya diambil leasing dulu seperti itu jadi mulai lebih cerdas akhirnya aku misalnya ada yang mau beli mobil contoh beli mobil itu cicilan per bulannya berapa deh nah cicilan per bulan contoh 5 juta berarti itu harus standby 3 bulan ke depan minimal anggap aja lu kagak bisa dapat pendapatan dalam waktu bulan ini lu masih bisa hidup 3 bulan ke depan gitu loh maksud gua ya itu yang menurut gue sih kurang disosialisasi kepada masyarakat Indonesia. Jadi mereka hanya berpikir gimana caranya dapat duit, tapi tidak berpikir gimana 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 dek. Iya, iya betul sekali. Jadi sebenarnya bukan karena tidak ada edukasi dari pemerintah, karena tidak ada edukasi antara sekolah. Berarti kan kita kan tidak pernah diajarin edukasi tentang cash flow. Hanya diajarin gimana caranya jualan. Misalnya lo juga bisnis semuanya. Terus bener bisnis pasti yang diajarin gimana caranya jualan. Caranya ini, caranya itu gitu ya. Tapi mereka tidak itu sama manajemen itu jadi lo cari duit sia-sia gitu loh. Lo dapat 20 juta, 30 juta habis sebulan. 40 juta sebulan habis gitu ya. Bahkan gue pernah baca artikel ada dulu apa namanya manajer saham gitu ya dia dapat duitnya miliaran gitu ya karena tidak berangkat cukup dapat terus akhirnya dia bangkrut dari nol lagi jadi nol lagi karena dia tidak punya cash flow 3 sampai 12 paling bagus 12 bro. Hebat jadi perusahaan itu sebenarnya misalnya contoh kenapa apa yang perusahaan yang bisa bertahan sampai detik ini, contohnya BCA, terus yang mana lagi perusahaan besar-besar yang saat ini masih bertahan, itu saya jamin punya cash flow mungkin bisa 1 sampai 2 tahun ke depan. Jadi mungkin dia mengalami rugi, tapi dia punya cash flow cadangan devisa kalau kita sebut, gitu bro. Iya, ya, tapi sebenarnya apa namanya sebenarnya atas kejadian ini kita harus lebih lebih sadar karena ini udah nggak ada obatnya bro ini nggak ada obatnya udah ibaratnya lu kita nih udah sakit apa namanya sakit ginjal tidak terus udah nggak ada obatnya udah nggak bisa balik
gitu. Cara satu-satunya ya kalau misalnya kita nggak mau kena penyakit ya berarti harus antisipasi. Nah misalnya kejadian saat ini orang-orang ada menyalahkan misalnya Indonesia kenapa kayak gini ada COVID nggak dikasih duit apa segala macam. Ya bukan salahin negara juga aslinya, bukan nyalahin Pak Jokowi juga. Sebenarnya harusnya kita introspeksi, kita menyalahkan diri kita. Kita dulu terlalu foya-foya. Seharusnya kita standby dong, uangnya minimal 3 bulan ke depan atau 6 bulan kita apa namanya punya cash flow bagus gitu loh. Seperti itu sih. Nggak ada solusi dari aku sesimpel itu. Berarti simpelnya adalah kita ke depan harus manajemen cash flow, bro. Hmm. Ada pertanyaan nggak buat gue? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin ada tanya dikit. Gelisahnya gimana? Mungkin gue bisa bantu. Ya, oke. Nanya ke gue ya? Nanya ke Pak Wisnu ya? Oke, sebenarnya properti di Surabaya jadi seperti stagnan ya, agak menurun juga, agak menurun. Mungkin ini disebabkan karena kesadarannya aja sebenarnya. Sebenarnya kesadaran masyarakat kita ketakutan gitu loh. Justru ketika apa namanya ekonomi lagi hancur kayak gini, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah beli properti itu. Jadi bukan membagus-bagusi program gua. Jadi sebenarnya kita berkaca lagi tahun 98 banyak orang-orang kaya itu dulu gara-gara beli properti. Jadi properti hancur lagi anjlok di bawah gitu ya. Justru di saat itulah kita iya, ketika pro, gimana? Ya gimana gimana? Ya, ya. Ya sebenarnya karena itu tergantung mindset juga ya. Jadi
kita nggak bisa paksa mereka untuk berpikir seperti kita. Jadi ada di 20% di dunia, itu ternyata 20% di dunia itu kok kaya gitu loh. Dan 80%-nya orang menengah dan orang menengah ke bawah. Kan cara berpikirnya berbeda gitu loh. Orang menengah ke bawah, menengah dan menengah ke bawah itu berpikir ketika beli itu ketika naik. Tapi kalau misalnya benar-benar dia orang kaya, mereka akan membeli ketika properti itu lagi turun. Jadi ketika lagi terjun payung gitu ya, harga properti anjlok, disitulah sebenarnya harusnya beli gitu. Semua, misalnya bursa saham, misalnya saham saham BCA di hancur di paling bawah gitu ya misalnya, atau perusahaan mana gitu, dia paling bawah. Investor-investor sebenarnya yang besar-besar itu nunggu pas lagi di bawah ibaratnya. Bahkan mereka lebih, iya pasti mereka belinya di bawah. Kan harganya lagi murah. Nanti pasti ada yang beli. Ya semua kan latah aja. Semuanya latah. Misalnya contoh, misalnya gue contoh, gue beli rumah di Surabaya. Pasti kalian pengen ikut kan rumah di Surabaya. Nah itu bedanya. Follower sama ya itu kan pengikut kan. Makanya berbeda cara berpikirnya dengan orang kaya. Nah makanya aku bilang tahun 2020 sampai tahun 2022 itu aku saranin sih beli properti terus disewain atau mau dijual beliin seperti itu. Karena lagi down-downnya nih. Iya, betul sekali. Menurut Ade gimana, Dek? Menurut kamu gimana? Ini kan kalau Ade pernah aku ajarin tentang mindset-mindset. Jadi sebelum 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 kita bekerja, yang paling penting tuh bukan kerjanya, tapi mindsetnya dulu. Mungkin Ade bisa bantu aku jelasin sedikit, Dek. Ya, gimana, Dek? Kayaknya jelek. Diulang dikit. Sinyalnya jelek loh. Sinyalnya jelek. Tapi sebenarnya gue tambahin ya, sebenarnya ini ngelihat dari kondisi sekarang itu sangat sangat mengerikan. Kalau misalnya lihat kita teman-teman gitu ya, banyak yang nggak bisa bayar arisan, banyak yang nggak bisa bil, bayar bilator gitu ya. Yang takutkan ini sebenarnya takutnya jadi kerusuhan lagi atau ya ya itu apalagi di kota ya. Kalau misalnya di desa mungkin bisa bisa bertani ya, tapi kalau di kota ini kita khawatirkan
Banyak orang stres soalnya nanti. Soalnya nggak punya uang. Ya ini sebulan aja kita ngelihat ya, apa namanya, kita PSBB sebulan aja, sebulan terakhir ini, apalagi nanti akan diperpanjang katanya di Surabaya. Ini aja teman-teman mulai dari pebisnis, pebisnis menengah itu semuanya, jadi semua pebisnis-pebisnis itu bingung, bahkan dia ini mau kerja. Jadi mereka tanya sama saya, Pak Wisnu ini gimana? Gimana gimana? Ya semuanya bertanya sama saya, ini apa yang harus kita lakukan? Ya sebenarnya udah nggak ada yang kita lakukan. Sebenarnya yang kita lakukan ya udah jualan aja kayak biasa. Misalnya nggak ada market berarti salah kamu. Dulunya tidak menyiapkan cash flow. Jadi balik lagi. Jadi nggak ada, jangan bertanya apa yang gua lakuin gitu ya. Ya kan apa yang gua lakuin ya udah jualan sekarang, salah satunya adalah jualannya online. Semuanya harus online seperti itu. Tapi itu juga bukan suatu, apa namanya, bukan berarti itu ada jalan keluar. Online juga belum tentu bisa. Berarti yang harus kita lakuin adalah ya udah, sekarang yang harus dilakuin adalah bertahan 6 sampai 12 ke depan, 12 bulan ke depan. Kita masih bisa makan. Oke, aku kasih contoh gini. Aku kasih contoh gini deh, aku ajarin sedikit ya. Misalnya aku sama adek, aku nih udah jualan teh botol sosro. Aku penjual Metro. Dengan harga aku jual ke market itu 400, dijual lagi 900, terus dijual lagi sampai ke marketnya paling bawah itu Rp1.000 per botol, ya kan? Per botol. Lalu ada buka buka apa namanya? Buka teh botol sosro lagi tapi yang baru, misalnya teh kita. Ada buka pabrik teh kita. Jual di bawah 1.000, misalnya dijual di harga 800. Berarti kan market gua kan terserap sama Ade. Tuh. Halo, Ko. Saya, Ko. Aku lagi meeting, bentar. Halo, halo. Sorry, sorry. Gimana? Ada yang telepon. Ada yang telepon. Saya bentar. Dengar? Dengar? Dengar. Ya Pak Wisnu boleh boleh untuk penjualan tadi teh botol sosro ulang. Oke. Tadi agak putus-putus. Iya, berarti apa namanya? Contoh si Ade juga buka namanya teh kita namanya. Dia jual 800 perak. Oke, teh kita contohnya. Dia jual 800 perak. Berarti kan 800. semuanya pembeliku ke arah Ade, bener nggak? Semuanya beli program apa? Produknya Ade dong. Betul ya? Oke. Udah kedengaran, ngerti ya maksudnya? Berarti kan semuanya marketku ke Ade semua. Iya. Ke Ya, berarti solusinya adalah ya aku harus turunin lagi harganya. Kalau bisa di angka di bawahnya Ade jual 800, aku jual 500. Berarti kan aku jual rugi. Tapi dengan konsekuensi kerugian. Ya, aku jual rugi, tak serap lagi. Apa namanya? Apa namanya? Terserap lagi ke aku lagi. Lah Ade berarti jual rugi juga kan? Berarti sama-sama jual rugi. Nah, sekarang jawabannya adalah seberapa tahan Ade bisa bertahan. Karena kenapa yang bertahan teh botol sosro? Karena teh botol sosro punya cadangan devisa, cadangan keuangan. Mungkin kita rugi setahun nggak apa-apa. Kita masih bisa hidup karena cadangannya tapi cadangannya 2 tahun. Nah, sedangkan Ade cadangannya cuma 3 bulan, berarti kan bangkrut Ade. Benar nggak? Benar. Ya. Ya, berarti solusinya adalah ketika pandemi seperti ini, berarti yang kuat dia yang menang.
Berarti justru ketika kita ada seperti ada pada kayak gini, sebenarnya kita harus pede dong. Karena kejadian ini banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Nah, ketika bangkrut berarti kita ketika mulai Benar, start Mas. lagi, saingan kita sedikit, bro. Nah, itu. Paham nggak, Bre? Ade, paham? Benar. Dan langkahnya ketika Paham ya? Ngerti ya? Maksud gua ngerti ya? Jadi ketika Dan pandemi makanya seperti ini justru kita harus survive gitu ya, supaya nanti ketika startnya dimulai gitu, pemainnya sudah sedikit. Iya. Jadi cadangan devisa itu penting banget ya, kayak kemampuan mereka bersaing lagi. Gimana, Dek? Sore ya kedengeran? Iya benar kan? Ya, jadi apa namanya, cadangan keuangan perusahaan itu emang penting banget untuk membantu perusahaan itu biar tetap sustain, berjalan dan bisa bersaing lagi ke depan gitu ya. Ya karena gue punya pengalaman, bukan masalah seberapa besar modal lu. Teman-teman gue modalnya puluhan miliar, 30 miliar, bertahan cuma 2 tahun. Habis itu tutup. Lah gue berawal dari nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Kita berawal perusahaan dari kecil, lama-lama besar gitu ya. Karena kenapa? Gue punya formulanya. Berarti formulanya adalah 3:1. 3-nya cash flow gitu ya, 1-nya dapat nggak apa-apa, closing sebulan sekali nggak apa-apa, tapi untuk bisa makan 3 bulan sampai 6 bulan gitu, dikumpulin cash flow-nya kita. Itu aja sih, nggak ada solusi ribet-ribet cara teknik jualan ya. Lu kalau misalnya teknik jualan mungkin belajar di tempat lain bisa lah, atau belajar di YouTube pasti bisa, tapi gue di sini mau tekankan solusinya ketika pandemik itu nggak ada solusi, tapi lu belajar dari pengalaman ini, lu harus cash flow-nya dikontrol. Kontrol manajemen keuangan untuk penyimpanan 2 tahun, beberapa jangka tahun ke depan itu harus penting untuk menjadi utama untuk menghadapi berbagai kemungkinan ke depannya. Iya. Ya percuma lu banyak yang jual mobil kok sekarang, karena orang-orang butuh duit. Dan mungkin bisa dikasih satu apa kayak ratio. Apa? Gimana Pak? Banyak yang deal? Kenapa? Gimana Pak? Banyak yang deal sekarang? Oh, banyak yang jual mobil sekarang. Sekarang malah orang yang menjual mobil. Iya kan, karena buat kebutuhan hidup. Setiap hari lu lihat ambulan pergi. Karena mungkin itu ya, karena mereka. Jadi di sini nih aku di apartemen ini selalu setiap hari kedengaran suara sirine ambulan. Jadi ngeri, bro. Di sini nih setiap hari ada aja suara sirine. Seperti itu. Halo? Iya. Menambahkan dengar jelas. Oke, jelas. Ada lagi? Kita tutup. Udah 39 menit. Kalau intinya kalau iya, Pak Wisnu di sini di waktu Indonesia bagian tengah sedang memasuki maghrib buka puasa nih. Iya, sama. Gimana penutup? Ada pertanyaan lagi? Abis ini gue tutup soalnya. Dari gue sih cukup gitu aja. Emang udah jelas sih cash flow ya, cadangan keuangan itu sendiri itu penting. Jadi itu sih solusinya utama untuk menghadapi pandemi ini. Iya. Jadi intinya gue tutup sekarang adalah pandemi ini berarti kita belajar seperti zaman nabi-nabi dulu gitu ya. Zamannya Yusuf itu dipercaya oleh Firaun untuk mengelola keuangannya, di mana 7 tahun pertama dia mendapatkan uang banyak, rezeki banyak, tapi 7 tahun ke belakang dia
tidak mendapatkan apa-apa, krisis gitu ya. Mungkin ke depan ini mungkin mengalami krisis, kita harus standby bro, karena cash flow-nya harus dibenerin. Iya. Itu aja sih pesan dari saya. Untuk survive lah ya. Iya. Cash flow untuk survive di masa pandemi ini, karena basically untuk nyari jalan solusi yang absolut emang udah ketutup semua bro, ya kan? Iya Mas Ade. Betul, betul sekali, betul sekali. Oke, teman-teman. Jadi jalan satu-satunya adalah keep mindset ya. Ya. Ya jalan satu-satunya jalan satu-satunya ke depan kita harus belajar ngontrol cash flow aja sih. Aku ulangin 3 bulan minimal, 3 bulan minimal, 6 bulan bagus, 12 bulan itu lebih bagus lagi. Kayak gitu. Oke, cash flow yang aman 3 bulan minimal, lebih bagus lagi 12 bulanan. Iya. Di atas lagi lebih bagus kayak gitu. Iya. Yang penting ada cadangan jangka panjang. Dan kalau memang dan saya bisa resume lagi Pak, tambahan untuk kalau untuk sharing ke teman-teman yang bisnis atau enggak mungkin punya perusahaan. Jika ada cash flow itu mereka tidak istilahnya kan cash flow itu akarnya. Jadi kalau akarnya udah rapuh, gimana karyawannya, kemudian yang seperti Mas Adit tadi bilang maintenance semuanya dari karyawan dan kemudian bagian-bagian propertinya dan untuk jangka panjangnya untuk gaji minimal base yang gaji karyawan kayak gitu. Kalau sudah lebih terjamin gitu apapun bisa dilakukan di masa-masa yang sulit seperti ini. Jadi tidak perlu pikirkan yang best lagi, bisa pikirkan bagaimana pemasaran yang bisa dilakukan siasatnya di masa-masa yang sulit seperti ini. Betul. Tentunya kita dengan terus jor-joran mengedukasi, merubah mindset bagaimana mereka bisa mengambil satu pikiran jangka panjang untuk investasi kehidupan mereka secure itu. Ya, aku saranin kalau misalnya kamu sudah besar punya perusahaan, aku saranin punya khusus bagian accounting, itu khusus mengelola cash flow. Jadi memang harus seperti itu. Yang paling penting accounting menguruskan. Ya, kalau sudah perusahaan besar. Tapi kalau misalnya masih kecil-kecil gitu ya, nanti nanti bisa belajar lebih dalam deh sama gua. Gak apa-apa. Kalau lebih dalam nanti belajar lebih dalam. Langsung aja. Iya. Oke? Iya Pak Wisnu, mungkin bisa ditutup. Siap. Yap. Thank you, selamat sore semua. Kita tutup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya.